Halo anak-anakku kelas 9. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Parno. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembuatan alat tulis menggunakan bahan rotan. Silakan simak baik-baik penjelasan Pak Parno pada hari ini. Untuk pembuatan sebuah karya kerajinan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama yaitu tentang perencanaan. Lalu ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Di bagian perencanaan itu ada tahapan-tahapannya juga. Tahapan yang pertama meliputi identifikasi kebutuhan. Tahapan kedua ada ide atau gagasan. Identifikasi kebutuhan ini dicontohkan atau diumpamakan pada saat ini yang sangat dibutuhkan oleh siswa, yaitu wadah alat tulis. Wadah alat tulis atau vas bunga yang nantinya akan diletakkan di meja kelas masing-masing siswa. Ide atau gagasannya, siswa akan membuat karya kerajinan wadah pensil dari bahan keras alam yang ringan namun kuat serta tahan lama. Hasil penggalian ide atau gagasan dari berbagai media, ternyata siswa tertarik pada kerajinan yang terbuat dari bahan dasar rotan. Ini contoh kasus untuk ide atau gagasannya. Tahapan selanjutnya masih kerangka dalam perencanaan, yaitu menentukan bahan. Menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan dari bahan alam. Nah, di sini tentunya bahan yang digunakan adalah rotan. Selanjutnya, menggali dari berbagai sumber. Untuk penggalian ide dari berbagai sumber itu ada dari koran, lalu dari majalah. Ini tentunya majalah-majalah kerajinan yang lebih cocok tentunya ya, karena banyak sekali majalah. Nah, yang selanjutnya menggali dari internet. Banyak sekali jenis kerajinan yang dihasilkan dari bahan dasar rotan ini. Nah, di internet itu banyak sekali contoh-contoh karya kerajinan yang dibuat oleh orang lain. Maka di internet juga bisa menjadi salah satu cara atau referensi untuk mencari sumber. Kemudian survei pasar. Nah, kalau di sini dicontohkan adalah pasar yang tentunya menjual macam-macam kerajinan. Tahap selanjutnya masih kerangka perencanaan, yaitu membuat sketsa. Nah, membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Di sini membuat sketsanya tidak cukup satu, tetapi membuat beberapa contoh sketsa, lalu nantinya diambil yang terbaik. Yang terbaik dari sketsa itulah yang digunakan. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap yang pertama tentunya menyiapkan bahan pembuatan kerajinan rotan. Tahap kedua menyiapkan alat pembuatan kerajinan rotan.
Tahap ketiga, proses pembuatan kerajinan rotan. Ini 3 tahap yang harus dilalui. Nah, selanjutnya, tahap menyiapkan bahan pembuatan kerajinan. Bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan kerajinan ini harus sudah disiapkan. Nah, di sini bahan yang digunakan ada rotan itu sendiri, lalu cat warna. Nah, cat warna ini nanti juga merupakan bahan. Selanjutnya, menyiapkan alat untuk pembuatan kerajinannya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu sangat sederhana. Ada gunting, ada kuas, lalu ada cetakan bentuk botol. Ini untuk alat-alatnya. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan kerajinan. Jadi ini masih masuk dalam tahap pelaksanaan, yaitu proses pembuatan kerajinan. Yang pertama yaitu merendam rotan dalam air untuk memudahkan pembentukan dan tidak mudah patah. Jadi rotan harus direndam agar mudah saat pembentukannya dan tidak mudah patah saat dibentuk. Pada gambar kedua, ambil bilahan rotan sebanyak 3 lembar, panjangnya 40 cm. Susun tanda tambah 3 horizon di bawah, 2 vertikal di atas. Pada bagian 2 lembar tambahkan 1 lembar yang panjang sebagai pakan rotan yang berjalan. Gambar ketiga, buatlah sumbu lungsi yang dimulai pada bagian tengah melilit seperti obat nyamuk. Jadi ini untuk tahap ketiga. Pada tahap keempat atau gambar keempat ini, jika sudah 2-3 putaran, bukalah jaring-jaring untuk memulai anyaman. Ini. Jadi setelah 2-3 putaran, buka jaring-jaring untuk memulai anyaman. Gambar kelima, ketika sudah mencapai lingkaran yang dikehendaki, mulailah dengan menegakkan jari-jari lungsi agar terbentuk anyaman 3 dimensi. Ini untuk gambar yang ke-5. Gambar yang ke-6, jika habis, rotan dapat ditambah dengan cara menyelipkan saja, menegakkan jari-jari atau lungsi, tujuannya agar terbentuk anyaman 3 dimensi. Saya ulang, jika habis, rotan dapat ditambah dengan cara menyelipkan saja, menegakkan jari-jari atau lungsi, tujuannya agar terbentuk anyaman 3 dimensi. Ini. Gambar selanjutnya, ini jika sudah berdiri, mulailah melilitkan kembali pakan hingga mencapai tinggi dan bentuk yang dikehendaki. Lalu selipkan cetakan agar bentuk dapat terlihat rapi. Jadi pada tahap ini cetakan sudah harus dimasukkan supaya saat pembentukan itu nanti bisa terlihat rapi. Tahap selanjutnya yaitu melanjutkan anyaman hingga ketinggian tertentu yang dikehendaki. Lalu
Buatlah bentuk sesuai sketsa yang telah ditentukan. Jadi membentuk sesuai sketsa yang tadi telah dipilih. Langkah selanjutnya yaitu membuka jaring-jaring. Jika ingin membentuk rotan membuka lebar, jadi dibuat seperti ini. Kalau ingin membuka lebar, ini. Selanjutnya, lilitkan kembali pakan mengikuti bentuk yang diinginkan. Jadi ini proses melilitkan kembali pakan sampai sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu setelah bentuk sesuai dengan yang diinginkan dan sudah selesai, ini dipotong. Dipotong, ya, gunting sisa lungsi yang sudah tidak terpakai, sisakan ukuran 2 cm. Ini dipotong di bagian atasnya atau lungsinya tadi. Nah, sisa lungsi dilipat dan dimasukkan ke dalam selipan anyaman rotan. Jadi dimasukkan. Ini supaya bisa rapi. Ini. Ini gambar selanjutnya sudah merupakan tahap-tahap akhir, yaitu pemberian dekorasi pada anyaman rotan sesuai keinginan. Jadi proses pengecatan atau pewarnaan sesuai yang diinginkan. Sehingga hasilnya bisa lebih menarik. Yang terakhir, tempat pensil sudah siap dan dapat diletakkan di atas meja. Ini untuk proses pembuatan kerajinan. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa mengunjungi tutorial atau melihat tutorial video pembuatan, ya, bisa mengunjungi web atau channel YouTube. Ya, bisa mengunjungi channel YouTube dengan nama Media Techno Solution atau langsung mengunjungi link yang sudah dituliskan Pak Parno ini. Ini tutorial dalam bentuk video. Tahap akhir setelah proses pembuatan selesai tentunya menguji atau mengevaluasi karya kerajinan yang telah dibuat. Uji hasil karya yang telah dibuat dan pastikan kotak pensil rapi dan kuat. Jika akan dijual, berilah kemasan agar bisa menambah daya tarik dan bisa melindungi produk kerajinan. Ini, jika kalian membuat di rumah, nanti kalian bisa mencoba meminta penilaian orang tua atau teman. Selain itu nanti karya yang kamu buat juga akan dinilai oleh Pak Parno tentunya, selaku guru yang mengampu pelajaran prakarya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatian dan kesetiaannya dalam mengikuti PJJ. Orang-orang sukses memahami nilai waktu. Begitu mereka berkomitmen untuk melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah membatalkan. Raymond Arroyo. Itu tadi kata-kata motivasi, mudah-mudahan bisa memotivasi kalian dalam mengikuti pelajaran prakarya. Dan di akhir pembelajaran prakarya ini, kalian akan saya minta membuat sebuah karya kerajinan tempat pensil dari rotan. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Parno. Ada kurang lebihnya dalam penjelasan Pak Parno, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.